Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam kepada semuanya. Kenalkan nama saya Ferry Prapanca dari kelas Biologi Lingkungan pada semester ini. Kemudian pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan dan menjelaskan mengenai aktivitas tektonik dan juga dampaknya terhadap lingkungan. Oke, yang pertama di sini ada pengertian dari tektonik dulu. Jadi eh, menurut studi literatur yang saya baca, yaitu menurut Stein tahun 2013, di situ dijelaskan bahwasannya sebagian besar lempeng bumi itu mempunyai ketebalan yang mencapai eh, sekitar 100 km. Sedangkan tektonik itu merupakan suatu proses pergerakan pada kerak bumi yang menimbulkan lekukan, lipatan, patahan yang nantinya itu berakibat pada tinggi rendahnya suatu permukaan bumi. Seperti itu. Lalu dari penjelasan tersebut, eh, pengertian lempeng tektonik itu erat kaitannya dengan lapisan litosfer, lapisan litosfer bumi, di mana lapisan litosfer ini merupakan bagian atas bumi yang terdiri dari kerak bumi, kemudian juga kerak bumi ini terdiri litosfer ini merupakan bagian atas bumi yang terdiri atas kerak bumi dan juga mantel bumi, ya seperti itu maksudnya. Yang mana keduanya mempunyai sifat yang kaku dan juga padat. La- eh, oleh sebab itu, bagian dari litosfer tersebut nantinya mengalami proses sehingga menjadi lempeng-lempeng lempeng-lempeng tektonik gitu. Yang dengan demikian lempeng tektonik itu merupakan bagian atas bumi yang mengalami proses pergerakan sehingga menimbulkan pembentukan tinggi rendahnya suatu permukaan bumi. Hal ini nantinya itu dapat berpengaruh pada penampakan permukaan bumi yang lebih dinamis seperti itu. Lalu salah satu contoh dari aktivitas tektonik tersebut kita bisa mengambil contoh yaitu adanya gempa bumi. Gempa bumi yang disebabkan memang oleh aktivitas tektonik. Gitu. Jadi gempa bumi tektonik itu merupakan gempa yang terjadi karena pelepasan tenaga akibat pergeseran sesar eh, atau kekenyalan elastis pada daerah tumbukan lempeng samudra dengan lempeng benua. Di Indonesia ini umumnya itu daerah tumbukan dan retakan lempeng merupakan pusatnya itu atau yang disebut hipocentrum itu pusat gempa yang ada di dalam bumi yang dirambatkan ke permukaan bumi. Pusat yang ada di permukaan bumi itu disebut epicentrum yang selanjutnya menimbulkan getaran-getaran gempa di permukaan bumi. Gitu. Lalu gempa bumi tektonik ini merupakan peristiwa pelepasan energi tegangan elastis batuan di dalam bumi, di mana semakin besar energi yang dilepaskan akan semakin kuat juga gempa yang terjadi. Di sini ada dua teori yang menyatakan timbulnya gempa bumi. Yang pertama itu disebabkan oleh pergeseran sesar, dan yang kedua ini disebabkan oleh lepasnya energi kekenyalan elastis. Gerakan yang secara tiba-tiba sepanjang sesar merupakan penyebab sering terjadinya gempa. Jadi umumnya ini gempa tektonik ini disebabkan oleh pergerakan di sepanjang zona sesar yang ada seperti itu. Lalu juga gempa bumi itu sebenarnya itu terjadi di setiap saat atau setiap hari, bahkan di bumi ini. Tapi kebanyakan gempa yang tersebut itu kekuatannya itu sangat kecil gitu, sehingga masyarakat atau penduduk itu tidak merasakan akibat dari gempa bumi tersebut. Nah, tapi gempa yang kecil tersebut dapat menimbulkan gempa-gempa susulan yang berkekuatan mungkin lebih besar gitu, yang nantinya tuh berdampak juga pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya seperti itu. Seperti contohnya pernah terjadi gempa di tahun 2004 di Aceh dan juga di Sumatera Utara. Lalu juga pernah ada juga tahun 2006 itu terjadi gempa di daerah Klaten dan sekitarnya seperti itu. Nah, di sini ada dampak
gempa bumi terhadap lingkungan. Apabila dia dari karakteristiknya ada dua penyebab bahaya dari gempa bumi, yaitu pertama karena goyangan langsung dari getaran yang terjadi di permukaan bumi. Yang kedua, karena terjadinya tsunami akibat getaran gempa di dalam laut yang menyebabkan gelombang besar yang menghantam daratan, pantai, tempat pemukiman, dan aktivitas penduduk. Nah, getaran gempa yang memiliki kekuatan gempa di atas 5 skala Richter itu menyebabkan terjadi getaran di permukaan bumi. Nah, getaran ini nantinya itu menggoyang benda-benda di atasnya seperti rumah-rumah, perabotan, bangunan, dan lain-lain. Lalu bila benda-benda tersebut tidak kuat menahan getaran, maka akan runtuh, gitu, roboh, tumbang, terpelanting dan jatuh gitu. Nah, korban jiwa akan terjadi bila benda-benda tersebut menimpa orang-orang yang ada di sekitar benda-benda tersebut. Yang contohnya tadi sudah saya sebutkan itu pada saat gempa bumi di Aceh itu menyebabkan juga terjadinya menyebabkan juga timbulnya tsunami dan gempanya juga itu sangat berkekuatan besar, berkekuatannya sangat besar sehingga banyak juga korban jiwa yang yang berjatuhan gitu pada saat peristiwa itu terjadi seperti itu. Dan juga kerusakan-kerusakan yang terjadi pada setelah gempa maksudnya itu sangat sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Kemudian juga kita bisa lihat pohon-pohon rubuh yang mungkin juga berdampak pada lingkungan sekitarnya. Kemudian juga hancurnya apa namanya bangunan-bangunan yang ada yang memang itu sangat merugikan masyarakat dan juga lingkungan. Tuh. Nah, eh, tadi yang sudah disebutkan bahwasanya gempa itu juga bisa menimbulkan apa namanya tsunami atau gelombang besar yang dapat menghantam pemukiman yang ada di sekitar laut, yang ada di pesisir laut, pesisir pantai, gitu. Itu dapat menghancurkan juga sarana-prasarana yang ada, kemudian juga bisa berdampak juga pada lingkungan, yang dimana lingkungan di sekitarnya pasti akan hancur berat dan juga ya hancur total gitu. Yang mana untuk memulihkan akibat dari gempa dan juga tsunami yang diakibatkan oleh gempa tersebut itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulihkan kembali keadaan keadaan seperti sedia kala seperti itu. Jadi dampak aktivitas tektonik itu selain pada lingkungan juga tadi kenampakan permukaan bumi juga mengalami perubahan gitu. Dan lingkungan sekitar juga jadi rusak berat gitu. Jadi dampaknya cukup uh, terasa. Nah itu mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ini referensi yang saya gunakan. Dua, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.